Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi bersama saya Desti Rahmawati. Di video yang pertama ini akan membahas tentang kalkulus lanjut. Nah, di video yang pertama berkaitan dengan kalkulus lanjut ini akan membahas terkait dengan pengantar kalkulus lanjut. Nah, di kalkulus lanjut itu adalah salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Informatika, di mana di sini untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini capaian pembelajaran ya, CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah kalkulus lanjut itu intinya nanti teman-teman mahasiswa selain dapat memahami konsep dan dapat menjelaskan, nantinya juga dapat mengaplikasikan ya, dapat mengaplikasikan yang sudah dipahami di kalkulus lanjut. Konsep-konsep yang ada di kalkulus lanjut ini setelah dipahami, nanti teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah CPMK dari mata kuliah kalkulus lanjut ini. Nah, di mana nantinya teman-teman memahami konsep dan mengaplikasikan konsep tersebut yang berkaitan dengan persamaan diferensial, kemudian ada persamaan parametrik dan koordinat. Selain itu juga ada barisan dan deret tak terhingga, kemudian geometri ruang dan vektor. Selanjutnya ada turunan fungsi pada dua atau lebih variabel. Kemudian ada integral lipat, ada kalkulus vektor, dan juga konsep lain yang nanti akan kita bahas ya di kalkulus lanjut ini. Nah, secara menyeluruh intinya nanti yang akan dibahas di kalkulus lanjut itu yang pertama adalah persamaan diferensial. Kemudian ada persamaan parametrik dan koordinat polar. Selanjutnya ada barisan dan deret tak terhingga. Kemudian dilanjutkan lagi dengan geometri ruang dan vektor. Kemudian turunan fungsi pada dua atau lebih variabel. Kemudian ada integral lipat dan kalkulus vektor. Nah, ini adalah poin-poin yang akan dipahami di mata kuliah kalkulus lanjut atau kalkulus 2. Nah, kalkulus lanjut ini atau kalkulus 2 itu adalah sebenarnya lanjutan ya, lanjutan dari mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus dasar. Nah, di kalkulus dasar di video sebelumnya ya yang berkaitan dengan kalkulus dasar saya sudah sempat menjelaskan terkait dengan definisi dari kalkulus. Nah, di sini saya hanya flashback sedikit saja terkait dengan definisi kalkulus, di mana kalkulus itu berasal dari bahasa Latin calculus gitu ya tulisannya. Nah, ini artinya adalah batu kecil ya. Jadi batu kecil yang digunakan untuk menghitung. Nah, di kalkulus dasar atau kalkulus 1 itu kita sudah membahas, kita sudah memahami berkaitan dengan konsep diferensial. Selain itu juga ada konsep integral. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi di kalkulus lanjut. Nah, untuk referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini, saya menggunakan bukunya dari James Stewart ya, dengan judulnya itu adalah kalkulus ya, edisi yang ke-7 gitu ya, yang ke-7. Nah, saya langsung saja masuk ke differential equation di video yang pertama ini. Adapun sub CPMK-nya ya, sub CPMK setelah kita memahami berkaitan dengan differential equation itu nantinya kita akan mampu selain memahami konsep, kita juga mampu menjelaskan dan juga kita mampu mengaplikasikan ya. Nanti kita juga akan mengaplikasikan dari persamaan diferensial ya. Karena di persamaan diferensial ini nanti kita juga akan mencari
solusi dari persamaan diferensial ini gitu ya. Dimana persamaan diferensial ini nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada gitu ya. Nah, kemudian untuk materi di video pertama, di video kali ini, itu adalah memahami tentang yang pertama pemodelan menggunakan persamaan diferensial, yang kedua adalah metode Euler, yang ketiga persamaan separable. Lanjut yang pertama ya, differential equation. Nah, ini saya tadi sudah menjelaskan untuk referensinya ya. Nah, di sini berdasarkan bukunya James Stewart tadi gitu ya, ini ya, yang sudah saya jelaskan di sini untuk referensinya. Saya ambil di sini terkait dengan differential equation, bahwasanya di dalam bukunya itu menjelaskan the relationship between population of predator and prey. Nah, ini hubungan antara populasi predator dan juga mangsanya gitu ya. Predator itu kan berarti dia memangsa hewan tertentu. Nah, yang dimangsa itu adalah prey-nya di sini. Nah, ini dapat kita gambarkan, dapat kita explore gitu ya, menggunakan differential equation gitu ya. Jadi differential equation ini nanti dapat digunakan untuk melihat terkait dengan populasi dari predator dan juga prey-nya. Nah, sebagai contoh di sini ada shark and food fish. Nah, jadi di sini ada populasi berkaitan dengan ikan hiu, kemudian yang dimakan atau food fish-nya gitu ya. Nah, selain itu juga ada di sini ada wolves and rabbit ya, berarti ada serigala, kemudian ada rabbits-nya gitu. Nah, ini dapat kita dapat kita hubungkan dengan menggunakan yang namanya konsep yang ada di differential equation. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, perhaps the most important of all the application of calculus is to differential equation. When physical sciences or social science use calculus, more often than not it's to analyze a differential equation that has arisen in the process of modeling some phenomena that they are studying. Gitu ya. Nah, jadi di sini intinya persamaan diferensial itu bisa kita gunakan ya berkaitan dengan physical sciences gitu ya, atau or social science. Nah, ini di physical sciences or social science gitu ya, itu menggunakan yang namanya kalkulus. Nah, ini bisa kita menggunakan yang namanya differential equation, atau we will see that graphic gitu ya. Jadi kita bisa melihat grafiknya, and numerical approach provide the needed information. Nah, jadi kita bisa mendapatkan informasi dengan menggunakan konsep yang ada di differential equation. Kemudian kita bisa melihat berdasarkan grafik and juga numerical approaches ya. Jadi pendekatan numerikal seperti itu. Jadi kalkulus ini dapat kita gunakan untuk berkaitan dengan physical sciences or social science seperti itu. Nah, ini terkait dengan differential equation. Nah, next, selanjutnya saya masuk untuk yang selanjutnya, itu adalah berkaitan dengan modeling with differential equation ya. Jadi di sini pemodelan dengan menggunakan persamaan diferensial. Di sini menjelaskan bahwasannya the mathematical model often takes the form of a differential equation gitu ya. Jadi persamaan diferensial ini kita bisa memodelkan gitu ya, bisa dimodelkan dengan menggunakan matematika gitu ya. Nah, di mana persamaan di sini itu
mengandung atau di dalam persamaan itu memiliki yang namanya function atau fungsi. Fungsi dan juga ada derivatifnya. Jadi di persamaan diferensial ini itu adalah dimodelkan dengan model matematika yang memiliki fungsi ya. Fungsi unknown function berarti fungsi yang belum kita ketahui, and some of its derivatives berarti selain memiliki unknown function itu juga memiliki derivatifnya atau turunannya. Nah, ini yang dimaksud dengan differential equation. Jadi bisa dimodelkan dengan model matematika di mana di dalam model tersebut itu adalah memiliki function yang belum diketahui, fungsi yang belum diketahui dan juga turunannya. Nah, kemudian di sini let's begin by examining the short example of whole differential equation and others when we model physical phenomena. Nah, di sini kita akan memberikan contoh gitu ya. Di sini ada contoh terkait dengan whole differential equation gitu ya, terkait dengan differential equation atau persamaan diferensial yang kita modelkan untuk physical phenomena seperti itu ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk memodelkan population growth atau pertumbuhan populasi. Nah, persamaan diferensial ini kita akan menggunakan untuk memodelkan yang namanya pertumbuhan populasi di sini ya. Nah, salah satu model pertumbuhan populasi ini itu kan bisa kita asumsikan bahwasanya the population grow at the rate proportional to the size of the population. Jadi populasi ini atau pertumbuhan populasi itu adalah rate proporsional gitu ya. Jadi nanti ada perbandingannya dengan size dari populasi atau ukuran dari populasi itu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya persamaan dari pertumbuhan growth population tersebut gitu ya, bisa kita lihat di equation yang pertama ini. Nah, ini adalah diferensial ya. Ini memiliki diferensial dan juga ada fungsi yang belum diketahui, sehingga persamaan satu ini kita sebut sebagai model population growth yang menggunakan differential equation ya, karena di sini kita bisa melihat tadi ya, untuk unknown functionnya itu adalah yang P-nya di sini ya. P-nya di sini sebagai function yang belum kita ketahui. Dan juga untuk turunannya untuk turunan biasanya kita notasikan dengan seperti ini ya. dP per dt seperti ini. Nah, ini adalah untuk menunjukkan yang namanya turunan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pertumbuhan populasi yang menggunakan persamaan diferensial. Nah, selanjutnya apabila kita lihat di sini ya, kalau yang namanya populasi itu biasanya atau pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan populasi itu biasanya terjadi kenaikan gitu ya, sehingga nanti fungsi dari P-nya itu dia lebih besar dari 0 gitu ya untuk semua T. Kemudian K-nya juga dia lebih besar dari 0, sehingga untuk persamaan pertama ini kita bisa menunjukkan bahwasanya turunannya itu juga akan lebih besar dari 0 seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, kita bisa menggunakan yang namanya exponential function gitu ya. Exponential function itu adalah yang PT sama dengan CE dipangkatkan dengan KT seperti ini. Nah, sehingga persamaan satu ini bisa kita rubah menjadi bentuknya adalah seperti ini, P aksen T. Kenapa P aksen T? Karena turunan di sini ya, dP per dt itu kan sama halnya bisa kita notasikan dengan P aksen T seperti itu. Sama dengan K dikali dengan P ya. Nah, di sini kita lihat yang namanya
function unknown tadi ya, yang PT-nya itu kan adalah C dikali E pangkat KT gitu ya. Jadi di sini kita bisa menuliskannya menjadi K dikali C E pangkat KT seperti ini ya. Nah, sehingga apabila kita tuliskan lagi gitu ya, selain bentuk ini kita bisa menuliskannya bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan penggunaan persamaan diferensial gitu ya untuk pertumbuhan population gitu ya, karena tadi pertumbuhan populasi dia sebagai rate proporsional gini ya to the size of population-nya. Nah, kemudian karena kita lihat tadi untuk pertumbuhan populasi dia kan lebih besar dari 0 gitu ya, lebih besar dari 0 sehingga untuk grafiknya bisa kita lihat untuk pertumbuhannya yang lebih besar dari 0 itu adalah seperti ini di figur yang kedua. Sedangkan figur yang pertama ini tidak memperhatikan untuk nilai C-nya ya, untuk nilai C-nya apakah dia lebih besar dari 0 dan juga dia kurang dari 0 ya, ini bisa menggunakan figur yang pertama. Tetapi ketika C-nya lebih besar dari 0 atau sama dengan di T-nya itu sama dengan 0 gitu ya, lebih besar sama dengan 0, itu bisa kita lihat di grafik yang di figur kedua ini. Tuh, nah ini adalah penggambarannya atau figur 2 ini menjelaskan tentang kenaikan dari pertumbuhan tersebut ya, seperti itu. Oke, next selanjutnya saya masuk ke general differential equation gitu ya. Persamaan diferensial gitu ya secara umum ini sebenarnya adalah persamaan yang memiliki function unknown gitu ya, fungsi yang belum diketahui dan memiliki paling tidak ada satu turunan gitu ya. Nah, ini secara umum yang dimaksud dengan persamaan diferensial itu adalah seperti itu. Nah, akan tetapi ada turunannya yang bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, di sini ada kita sebut dengan order gitu ya. The order of a differential equation is the order of the highest derivatives that occur in the equation gitu ya. Nah, jadi di sini yang namanya persamaan diferensial gitu ya, tadi dia memiliki fungsi yang tidak diketahui, kemudian memiliki satu atau lebih persamaan, satu atau lebih derivatifnya, turunannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita sebut dengan order gitu ya. Order itu berarti turunan tertinggi dari derivatifnya. Sehingga nanti kita bisa menyebutkan persamaan diferensial dengan order keberapa. Kita lihat dengan turunannya tersebut gitu ya. Nah, kemudian of the equation ya, di persamaannya pertama itu juga kita lihat tadi ya, persamaan pertama ada seperti ini. Ini ada fungsi terhadap T gitu ya, atau tadi kita dapatkan PT ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kan berarti P-nya itu adalah fungsi yang belum kita ketahui terhadap variabel T ya. Jadi ada variabel T-nya gitu ya. Nah, variabel T-nya ini nanti kita sebut dengan variabel yang independen ya. Variabel yang bebas karena dia tidak bergantung terhadap variabel yang lain nilainya seperti itu ya. Jadi T di sini kita sebut dengan independennya ya, independen variabel seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya memberikan persamaan yang 4 ya. Di sini ada y aksen sama dengan x dikali y gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan diferensial. Kenapa persamaan diferensial? Karena di sini kita memiliki fungsinya yang belum diketahui ya. Fungsi terhadap apa? Fungsi terhadap x di sini. Kemudian di sini juga memiliki yang namanya turunannya yaitu y
aksen. Jadi kita bisa melihatnya, fungsi yang belum kita ketahui itu saya notasikan dengan fx. Kemudian turunannya adalah f aksen x ya. F aksen x ini sama halnya dengan y aksen. Nah, sehingga di sini y aksen itu sama dengan xy, itu kita sebut dengan persamaan diferensial. Karena ini bisa kita tuliskan sebagai yang di bawah ini ya. F aksen x sama dengan x dikali dengan fx ini. Begitu. Nah, ini adalah contoh dari persamaan diferensial. Nah, selanjutnya dari persamaan diferensial ini kita kan juga harus mencari yang namanya solusinya ya. Solusi dari persamaan diferensial itu artinya adalah kita mencari nilai dari y-nya. Mencari nilai dari y-nya. Jadi y ini adalah solusi dari persamaan diferensial atau saya sebut dengan PD ya, persamaan diferensial atau PD. Nah, ini untuk solusi dari PD itu adalah kita mencari y-nya atau mencari f x-nya, karena di sini adalah terhadap variabel x gitu ya. Ini yang akan saya cari. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, saya memberikan contoh di bawah di sini ya. Ini hanya sebagai gambaran saja sebelum nanti kita masuk ke bagaimana mencari solusinya gitu ya. Nah, di sini ada persamaan diferensialnya itu adalah y aksen sama dengan x pangkat 3. Nah, untuk mencari solusinya berarti saya akan mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilai y di sini y aksen bisa saya tuliskan ya dengan dy per dx ya, karena di sini kan terhadap variabel x. Itu sama dengan x pangkat 3. Nah, di sini yang memiliki variabel x itu saya jadikan 1, sehingga saya dapatkan dy sama dengan x pangkat 3 dx. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan y, otomatis saya harus mengintegralkan di sini. Nah, ini konsep ini kita sudah sempat membahas di kalkulus 1 gitu ya. Jadi integral dari dy itu kan sama dengan y. Kenapa saya integralkan? Karena saya akan mencari y-nya gitu ya dari dy per dx ini gitu ya. Jadi y sama dengan integral dari x pangkat 3 dx. Nah, integral x pangkat 3 dx itu hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4. Gitu ya, karena di sini kita nggak tahu batas bawah batas atasnya, sehingga ini ditambahkan dengan c. Seperti itu. Nah, ini adalah solusinya. Jadi kita bisa mendapatkan solusinya atau nilai y-nya itu adalah 1/4 x pangkat 4 ditambahkan dengan c. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas terkait dengan solusinya ya, solusi secara umum gitu ya dari persamaan diferensial yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya masuk ke Euler's method gitu ya. Jadi metode Euler ini dapat kita gunakan ya untuk mencari yang namanya solusi dari persamaan diferensial. Seperti itu. Nah, mungkin untuk metode Euler ini ya akan saya bahas ya, dimana di sini untuk Euler method ya menjelaskan yang dimaksud dengan Euler method ini ya atau approximation ya dari nilai ini untuk untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ya yang diketahui jika persamaan diferensialnya itu adalah y aksen sama dengan f x, y gitu ya. Kemudian diketahui juga y x0 sama dengan y0 gitu ya. Kemudian with step size dengan ukuran langkahnya di sini ada h gitu ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya tadi ya, James Stewart gitu ya. Nah, kemudian untuk titik xn itu dimulai dengan xn-1
ditambahkan dengan H gitu ya. Nah, ini adalah formulanya untuk mencari solusinya dari persamaan diferensial gitu ya, tetapi dengan menggunakan Euler method approximation values gitu ya. Nah, mungkin saya langsung saja ke gambaran contohnya. Di sini diketahui step size atau H-nya itu ya, H-nya itu adalah 0,1. Nah, di sini sudah dituliskan H sama dengan 0,1. Kemudian X0-nya, X0 adalah 0 ya, X0-nya dimulai dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian Y0-nya, Y0-nya itu berarti di sini ya. Y0 itu kan 1. Berarti di sini Y0-nya kita mulai dari 1. Kemudian fx, y, fx, y berarti yang mana? Kalau kita lihat di sini, fx, y-nya itu adalah di setelah berbeda ruas dengan y aksen gitu ya. Berarti fx, y itu adalah x plus y. Jadi di sini adalah x plus y. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan y1 gitu ya. Di sini kan untuk n-nya itu adalah 1, 2, 3. Jadi n di sini saya mulai dari 1. Sehingga saya bisa tuliskan y1. Y1 sama dengan yn-1, berarti y1 min 1, berarti y0. Ditambahkan dengan h. H-nya itu tadi berapa? H-nya sudah diketahui 0,1 ya, sudah ada di sini. Kemudian f x n min 1 y n min 1. Nah, berarti kan sama dengan yang di sini. Sehingga x0, y0. Nah, baru kemudian saya masukkan angkanya. Y0 itu kan sama halnya dengan 1. Ini ya. Nah, selanjutnya untuk H-nya itu adalah 0,1. Fx0, y0. X0-nya tadi adalah 0 dan y0-nya itu adalah y0-nya tadi adalah 1 ya. Y0-nya itu adalah 1. Nah, di sini nih, ini adalah 1 sehingga di sini dituliskan 1. Kemudian ini kita jumlahkan 0 ditambah 1 dikali 0,1 baru kemudian dijumlahkan dengan 1. Hasilnya adalah 1,1 ini. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai aproksimasi yang lainnya gitu ya, yaitu Y2 misalnya ya, karena Y1 sudah sehingga dilanjutkan Y2. Y2 itu sama dengan Y1 ditambah H F X1, Y1. Nah, ini tinggal ngurut saja gitu ya. Tadi kan habis dari 0,0 ya, berarti selanjutnya adalah 1,1. Sehingga di sini Y1 kita sudah mendapatkan nilainya adalah 1,1, kita masukkan di sini, ditambahkan dengan 0,1 sebagai H-nya, kemudian 0,1 di sini sebagai X1-nya ya. Kemudian ditambahkan dengan Y1-nya ya, yaitu 1,1. Kita lihat di sini Y1 itu dari sini juga gitu ya. 1,1. Nah, kita dapatkan 1,22. Begitu seterusnya untuk Y3 dan yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Kita bisa memasukkannya di dalam tabel untuk aproksimasi tersebut gitu ya. Nah, di sini apabila kita akan mencari YX gitu ya, YX ketika X-nya itu adalah 0,3 ya, berarti kita tinggal memasukkan untuk XN-nya 0,3 ya, di XN-nya 0,3 di sini akan diperoleh nilainya adalah 1,362. Nah, ini kita peroleh berdasarkan Euler method ini begitu. Nah, ini terkait dengan Euler method. Nah, ini juga berkaitan dengan Euler method gitu ya. Intinya sama seperti ini ya, contoh yang ketiga itu intinya nanti kita mencari Y1, Y2 dan juga Y3 berdasarkan formula yang ada di kotak merah ini. Oke, seperti itu. Nah, poin yang terakhir itu yang akan dibahas itu terkait dengan
separable equation gitu ya. Nah, separable equation ini sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, untuk yang ini yang tadi saya coba mencari solusinya. Ini saya menggunakan separable equation gitu ya. Nah, separable equation ini adalah kita mencarinya tetapi dengan menggunakan eksplisit ya, secara eksplisit kan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke poinnya gitu ya. Ke poinnya di sini, intinya nanti kita harus menjadikan antara Y, dia dijadikan satu dengan dy-nya gitu ya, kemudian X-nya dengan Gx-nya. Nah, ini persis tadi yang saya contohkan di sini tadi ya, yang saya jelaskan di slide 13 ini, yang ini. Antara Y dia dipisahkan dengan Y sendiri dan X dengan X-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya gitu ya. Mungkin contohnya saya ambil di sini persamaan diferensialnya itu adalah dy per dx sama dengan x pangkat 2 per y pangkat 2 gitu ya. Nah, ini akan saya cari solusinya. Untuk mencari solusinya berarti antara dy dengan y kuadrat ini harus menjadikan satu. Jadi saya taruh di sebelah sisi kiri. Kemudian dx dengan x kuadrat dia di sebelah yang kanan. Setelah itu untuk mendapatkan y-nya saya integralkan di sini. Nah, hasil integralnya adalah ini juga sudah kita bahas di kalkulus 1 ya, untuk mencari nilai integral. Hasilnya adalah sepertiga y pangkat 3 ya. Kemudian sepertiga x pangkat 3 ditambah c. Hasilnya adalah seperti ini. Ini solusi secara umum dari persamaan diferensial yang A, seperti itu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melanjutkan lagi gitu ya, untuk mencari nilai y-nya. Sini ada pangkat 3, sehingga kita harus mencari y-nya, kita harus diakarkan ya, akarkan 3 di sini, kemudian x pangkat 3 3C. Kenapa 3C? Karena di sini kan sepertiga. Jadi ini sama aja kita kalikan gini ya. Sepertiga X pangkat 3 ditambah 3C. Ini ya. Tapi ini masih Y pangkat 3. Nah, kemudian Y-nya berarti ini akarkan dari ini. Seperti itu. Nah, ini kita dapatkan, ini adalah solusi yang kita peroleh untuk soal A ini ya. Untuk example yang A ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan misalnya ya, kita ambil nilai x-nya itu adalah 0 gitu ya. Kemudian sehingga kita masukkan di sini, otomatis saya akan mendapatkan y0-nya itu adalah akar k, di sini adalah 3. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa mencoba untuk nilai X-nya tertentu gitu ya, berapa, dan juga misalnya K-nya diketahui gitu ya. Nanti ini bisa dicari nilainya untuk nilai dari Y tersebut gitu. Jadi intinya adalah seperti itu. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial bisa kita menggunakan separable equation atau bisa menggunakan metode Euler ini ya. Nah, oke, mungkin demikian yang bisa kita bahas untuk video yang pertama ini. Jadi inti yang sudah kita bahas itu berkaitan dengan yang dimaksud persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu memiliki fungsi yang belum kita ketahui dan juga ada turunannya. Nah, selanjutnya untuk mencari solusinya itu dapat kita menggunakan metode Euler gitu ya, atau bisa dengan menggunakan separable tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk next video selanjutnya akan membahas tentang model pertumbuhan populasi sama persamaan linier. Baik, untuk pertemuan kali ini, video kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan gitu ya, atau tadi dalam penulisan, saya mohon maaf. Dan terima kasih, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.